أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, kaum muslimat, para jamaah Yamaya dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah selalu menyaksikan video dan konten saya. Mudah-mudahan Anda semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya berada di Masjid Agung Al-Mubarak, tepatnya berada di dalam ini. Kali ini saya ingin memberikan sebuah nasihat pribadi untuk saya, sekaligus memberikan renungan untuk kita semuanya di tahun baru 2022 ini, yang mungkin sedikit orang untuk mau menjadikan ini sebagai muhasabah untuk dirinya. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, kali ini kita berada di tahun 2022. Kali ini kita berada di tahun baru. Itu artinya bahwa tahun-tahun kemarin, tahun-tahun silam, di tahun 2021 adalah tahun yang pernah kita lewati. Senang dan duka, baik dan buruknya telah kita lalui di tahun-tahun lalu. Itu artinya bahwa tahun lalu adalah tahun masa lalu, dan sekarang ini kita berada pada tahun baru. Tepatnya kita masih berada di awal bulan Januari, bulan masa. Tentu ini yang harus menjadi cross check untuk diri kita, agar kita lebih maksimal untuk melihat ke belakang, untuk lebih maksimal dalam bermuhasabah untuk mempersiapkan hari sekarang, hari esok, dan hari yang akan datang begawan untuk menjadi yang jauh lebih baik. Para sahabat dimanapun Anda berada, waktu atau tahun itu saya mengkategorikan ada 3 makna tahun baru yang saya maksudkan di sini adalah, jadi ada 3 makna tahun, ada 3 makna waktu yang ingin saya sampaikan pada kali ini. Yang pertama itu adalah masa lampau, masa yang sudah lewat. Seperti kemarin tahun 2021 itu adalah masa lampau, masa-masa atau waktu-waktu yang berkesan, atau masa-masa waktu di tahun 2021 itu adalah masa-masa bersejarah yang perlu kita lakukan. Dan yang kedua adalah masa sekarang. Masa sekarang ini adalah masa sekarang ini, saat ini, detik ini, jam ini. Ini adalah masa sekarang yang kita hadapi, yang kita lalui sekarang ini. Dan yang ketiga itu adalah masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu maksudnya adalah masa besok, lusa, pekan depan, bulan depan, dan seterusnya sampai kita meninggalkan dunia. Otomatis ketiga gambaran waktu tersebut adalah gambaran waktu yang pertama, waktu lampau yang sudah kita lewati di tahun 2021, dan sekarang ini kita berada di tahun 2022, yaitu waktu sekarang ini. Maka kita harus memiliki progres, kita harus memiliki background untuk ke depan. Apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita persiapkan untuk diri kita, apa hal-hal yang harus kita kuatkan di dalam diri kita untuk merebut tahun-tahun, untuk merebut waktu yang dapat memperbaiki waktu-waktu yang masa silam atau masa lampau tersebut.
Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita berada di tahun 2022, para hadirin, maka hal yang harus kita perhatikan adalah, atau keinginan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa yang membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam inginkan di saat umatnya berada, di saat umatnya diberikan kesempatan oleh Allah untuk berada di tahun-tahun baru seperti saat ini di tahun 2022. Tentu hal yang harus kita lakukan adalah, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Ketika kita berada di tahun 2022 ini, jadilah manusia yang memberi manfaat, jadilah manusia yang bermanfaat untuk dirinya, untuk orang lain, terlebih-lebih untuk orang di sekitar. Makna perputaran waktu, makna di tahun baru yang saat ini kita nikmati, saat ini kita diperkenankan oleh Allah, ternyata ada maksud dan tujuan dari Nabi SAW agar sekiranya di tahun 2022 ini jadilah insan, jadilah muslim, jadilah muslimah yang memberikan manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk saudaranya, terlebih-lebih untuk orang lain. Ini yang harus menjadi ukuran di dalam diri kita di tahun 2022 ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menggambarkan di dalam Al-Qur'an, kata Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Apa kata Allah? Demi waktu, kata Allah, manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali, kata Allah, siapa mereka? Illallazina amanu, mereka yang beriman kepada Allah. Yang kedua adalah mereka yang beramal soleh. Yang ketiga adalah mereka yang mengajak orang untuk dalam kebaikan, mengingatkan orang dalam kebaikan dan mengingatkan orang dalam kemungkaran, termasuk dia mencegah dalam kemungkaran. Dan yang keempat adalah, kecuali orang-orang yang tidak merugi itu, yang keempat adalah mengajak atau mengingatkan orang-orang untuk selalu senantiasa bersabar akan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tahun 2022 ini, ketika kita menjadi bisa memberikan manfaat untuk orang lain, bisa menabur rahmat untuk orang lain, bisa memberikan kemaslahatan untuk orang lain, maka kita akan disebutkan oleh Allah, orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang beriman, yang saya gambarkan tadi, bermanfaat untuk orang lain. Selain apalagi beramal soleh, mengajak dalam kebaikan dan mengingatkan untuk sabar. Kalau itu semua kita lakukan di tahun 2022 ini, maka Allah akan memberikan satu tiket kepada kita. Apa itu? Kata Allah dalam Al-Quran, yarfa'il ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Allah akan mengangkat derajatmu, Allah akan memuliakan derajatmu, Allah akan menghapuskan semua dosa-dosamu, Allah akan memberikanmu sesuatu yang tidak pernah mendapatkan di tahun 2021. Allah akan berikan secara cash dan cash di tahun 2022. Tapi manakala di tahun 2022 ini semakin buruk, semakin tidak baik, semakin tidak memberikan manfaat, maka Allah akan hinakan diri kita. Allah akan berikan banyak masalah kepada kita. Allah akan berikan banyak kegaduhan dalam hidup kita. Allah akan berikan dalam hati kita, yaitu yang namanya ketidaktenangan, sehingga kita akan terus merasa galau dan galau. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa di tahun 2021 untuk menjadi orang yang jauh lebih bermanfaat itu tidak lain, dia harus beriman kepada Allah. Dan untuk meraih yang namanya hakikat iman itu tidak lain harus dengan ilmu agama, ilmu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau tanpa didasari dengan ilmu, maka kita akan menjadi orang-orang yang disebutkan oleh Allah, wal asri, demi waktu
manusia itu benar-benar dalam kerugian. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yastawil ladzina la ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Samakah orang-orang yang beriman itu, samakah orang-orang yang berilmu itu dengan orang yang tidak berilmu? Samakah orang-orang yang tidak beriman itu dengan orang yang beriman? Disinilah Allah memberikan perbedaan tingkatan yang begitu jauh antara orang yang berilmu, antara orang yang beriman sama orang yang tidak berilmu dan tidak beriman. Oleh karena itu hadirin, jadilah di tahun 2021 ini adalah kesempatan untuk kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain, untuk memperdalam keyakinan kita, untuk meningkatkan iman kita, agar kita dimasukkan oleh Allah dalam komunitas atau kelompok illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan semua lembaran-lembaran di tahun 2021 Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah menerima amal ibadah kita, dan di tahun 2022 marilah kita untuk senantiasa berlomba-lomba di dalam kebaikan. Jadilah muslim yang memberi manfaat, jadilah muslim yang terbaik di antara waktu-waktu yang kemarin. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya Muhammad Solehan, penyuluh agama Islam Kecamatan Baulan, menyampaikan. Terima kasih. Saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.